Assalamualaikum Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begini judulnya, apa saja isi Deuterokanonika. Bapak Ibu Saudara, saya bukan orang Katolik ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya orang Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus. Kemarin saya membuat tayangan tentang Deuterokanonika. Lalu orang itu tanya, Pak Pendeta HTD, isi Deuterokanonika itu apa? Ya, begini Bapak Ibu Saudara ya, mana yang lebih baik? Ini saya mau ngasih pertanyaan dulu, mana yang lebih baik? Anda bilang begini, kami tidak penyembah patung, kami tidak nyembah patung. Lalu Anda diketawain nih sama semua jemaat nih, Pak, mbok nggak usah gitu dong. Semua orang tahu kok Anda nyembah patung kok. Ya, mana yang lebih baik ya, mengatakan kami bukan penyembah patung, atau Anda mengatakan Bapak Ibu Saudara, penyembahan patung itu ada di dalam kitab kami yang namanya Deuterokanonika. Mana lebih baik ayo? Mendingan kita ngaku terus terang bahwa penyembahan terhadap patung itu memang ada di dalam Deuterokanonika. Biar orang menilai, oh, Deuterokanonika bukan kitab suci Pak ya, bukan. Oke, saya mau kasih tahu ada apa isinya Deuterokanonika. Yang pertama tentu saja Allah Tritunggal Maha Kudus dong. Ada kan Deuterokanonika kan ada 9 kitab. Ya, Allah Maha Kudus ada, Allah Tritunggal Maha Kudus itu ada di dalam Deuterokanonika. Jadi mendingan Anda para penyembah patung, Anda para penyembah Allah Deuterokanonika, Anda mendingan terus terang, Bapak Ibu Saudara, Tritunggal Maha Kudus itu ada di dalam Deuterokanonika. Sebutkan misalnya kitab Ester. Misalnya ada di Ester Vulgata pasal sekian ayat sekian, atau 1 Makabe sekian pasal sekian ayat sekian. Mendingan Anda terus terang daripada Anda ngomong kami tidak menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus. Jelaskan saja. Jadi yang pertama adalah di dalam Deuterokanonika ada Tritunggal Maha Kudus. Ayatnya di mana? Tanyalah pada penyembah patung. Kemudian yang kedua, di situ ada penyembahan terhadap patung. Baik itu patung berwujud manusia laki-laki yang mereka mengira itu patung Yesus. Lalu patung berbentuk manusia perempuan yang mereka mengira itu patung Maria. Yaitu mereka mengira, sebab mereka juga tidak tahu Yesus itu seperti apa, Maria seperti apa. Ya. Lalu mereka ada penyembahan terhadap patung. Lebih baik Anda sampaikan, wahai para penyembah patung, Anda sampaikan penyembahan kepada patung itu ternyata ada di dalam kitab kami yang disebut kitab Deuterokanonika. Anda sebutkan saja, misalnya Daniel tambahan, atau yang lebih banyak itu Ester Vulgata. Di dalam Ester Vulgata pasal sekian ayat sekian itu ada penyembahan terhadap patung. Baik patung laki-laki yang mereka kira Yesus maupun patung perempuan yang mereka mengira itu Maria. Wahai para penyembah patung, gitu, Anda harus jujur pada jemaat ya. Daripada Anda bilang kami nggak nyembah patung, ayam ketawa Pak. Ya, ayam pun tahu Anda itu nyembah patung. Ya, oke. Jadi yang pertama tadi isinya Allah Tritunggal Maha Kudus, yang kedua adalah patung, ya, penyembahan terhadap patung. Yang ketiga adalah penyembahan terhadap patung perempuan yang mereka kira Maria. Ya, Maria itu ditinggikan, dimuliakan sebagai Bunda Allah, itu yang ketiga. Isi daripada Deuterokanonika adalah Maria ditinggikan, dimuliakan sebagai Bunda Allah. Bunda Allah itu maksudnya istrinya Allah. Ya, oke. Nanti disebutkan saja ya. Kenyataannya seperti itu kok. Ya. Kan Anda tidak bisa menolak kenyataan ya, bahwa Anda memang memposisikan Maria sebagai Bunda Allah. Ya. Anda sendiri nggak tahu Maria itu seperti apa ya, pokoknya yang wujudnya itu. Ya. Yang kayak gitu itu Maria, padahal aslinya Maria itu pakai kerudung, nggak kasih tahu. Ya.
pakai kerudung, terus seperti itu pakai telekung ya. Terus itu nomor 3. Terus nomor 4 adalah surga ya. Di surga itu ada 4 oknum, yaitu Allah Bapa, kemudian Yesus sebagai putra, kemudian Maria sebagai istrinya Bapa, lalu ada Roh Kudus. Jadi di surga itu Allahnya ada 4 oknum. Ada nggak di kitab mereka? Ada. Dijawab saja bahwa di surganya kami para penyembah patung ini ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Bunda Maria, ada Roh Kudus. Mirip burung merpati. Ayatnya mana? Ada di kitab misalnya 1 Makabe pasal sekian. Ya, atau di kitab Tobit pasal sekian, sebutkan saja dan orang akan tahu, oh ini sebenarnya cuma kitab palsu, kitab ngarang. Ya, supaya semua tahu. Jangan Anda mengklaim seolah-olah Anda itu memakai kitab Alkitabnya orang Kristen. Ya. Oke, belum bicara nomor berapa 4. Yang kelima keselamatan. Keselamatan itu bukan kepada Yesus. Yesusnya itu cuma perantara. Tetap Yesus itu nganter kita, ini loh Bapak. Ya Bapak, ini aku bawa ini orang ini keselamatan kepadamu. Yesus itu cuman pengantara. Ya kalau bahasa sekarang tukang pos atau tukang itu ya toh, tukang kirim ya toh, ekspedisi. Cuman bawa kita terus diantar kepada Bapa. Ya, ada ayatnya enggak Pak? Ada, tanya para penyembah patung. Tanya. Nah, mereka akan bisa menyebutkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang semua jelas ya bahwa kenapa Maria disembah-sembah, diposisikan sebagai Bunda Allah? Karena memang dia punya dasar ayat. Ayatnya dari mana Pak? Dari Deuterokanonika, kitab palsu yang tidak diakui sebagai kitabnya Alkitab. Ya palsu, tapi itu untuk dasar, ya jelasin. Daripada Anda mengatakan kami tidak nyembah Maria, kami tidak nyembah patung, lebih baik jelasin. Biar orang ngerti, oh jadi dasarnya itu toh. Kenapa ada doa-doa disampaikan ke Maria, kenapa ada penyembahan terhadap patung Yesus, kata dia. Kata mereka patung Yesus, kata mereka patung Maria. Jadi kepada siapapun ya yang penyembah patung ya toh, keyakinan-keyakinan penyembah patung ya, ngomong aja terus terang, ini ada dasar ayatnya, tapi sorry ya, ayat ini adalah kitab-kitab palsu, tidak termasuk di dalam Alkitab. Namanya Deuterokanonika, Tobit pasal sekian ayat sekian, Tobit terus apa tadi, Vulgata, Ester Vulgata, ya dan lain sebagainya, termasuk Daniel tambahan, Salomo tambahan, Makabe 1, Makabe 2, bahkan ada Yesus Sirak dan Baruk. Di dalam kitab Baruk nomor sekian itu ada doa-doa untuk Maria. Sampaikan. Gitu loh, ya. Supaya kita bisa tahu, oh, itu toh isinya. Jauh lebih baik begitu daripada Anda membuat proteksi dengan mengatakan kami nggak nyembah patung katanya. Ayam ketawa Pak. Ya kalau Anda bilang kami nggak nyembah patung, ayam ketawa, tak kasih tahu. Ya, lebih baik Anda mengatakan kami memang penyembah patung, dasarnya adalah misalnya Ester Vulgata pasal sekian ayat sekian, atau kitab Sirak atau kitab Baruk pasal sekian ayat sekian. Ya toh. Memang ini kitab kami ini tidak ada di Alkitab, mesti jujur. Palsu dong, palsu. Ya, palsu karena di situ Yesusnya bukan Allah, Yesusnya hanya sebagai tukang pos, ya toh, tukang pos atau sebagai ekspedisi yang membawa jiwa untuk ditujukan kepada si Bapa. Ya. Seperti itu. Lalu di surga ada Allahnya rame-rame, ada Bapa, Anak, Roh Kudus, lalu ada Bunda. Harus terus terang disampaikan saja. Ya. Yang jawab begini nggak ada, pendeta seluruh Indonesia nggak ada yang jawab begini, ya. Dan itu benar, ya. Memang tidak ada di Alkitab yang namanya penyembahan terhadap patung. Alkitab mengatakan kekejian kok nyembah patung, ya. Patung itu dijadikan Allah, mereka ya nyembah iblis, yang nyembah patung nyembah iblis. Menurut Alkitab begitu, makanya Anda jangan pakai Alkitab. Lebih baik Anda terus terang, kami pakai Deuterokanonika 9 kitab, boleh juga ditambahin 10 kitab, ada kitab Barnabas, ada kitab dan lain sebagainya.
Ya, mereka kan juga mengadopsi kitab Barnabas yang Yesusnya tidak Allah. Anda akan jungkir balik kalau Anda memakai Alkitab United Bible Society, Alkitab LAI. LAI yang Kristen murni dan konsekuen. Anda pasti bertabrakan, jungkir balik. Ya, itu isi Deuterokanonika. Bagaimana dengan isi Allah segitiga, Pak? Ya udah nggak usah dibahas lah itu, Pak. Itu penyembah iblis tulen itu ya. Allah segitiga itu iblis ya. Ya, itu iblis tulen itu. Para penyembah Allah segitiga ya penyembah iblis, sudah paling gampang begitu. Anda yang bisa bantah sini hadapin HTD. Ya, penyembah Allah segitiga ya penyembah iblis. Lah penyembah patung, Pak. Podo wae. Makanya Bapak Ibu Saudara, sembahlah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Alkitabiah murni konsekuen, Kristen Alkitabiah murni konsekuen, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar ya. Wes itu, jangan sembah Allah segitiga, apalagi Allah empat, segi empat gitu. Ya kan Bapak, Anak, Roh Kudus sama Bunda jadinya empat ya. Ya, clear ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu isi daripada Deuterokanonika. Wah, kaget Pak. Ternyata selama ini kita lah iya, supaya Anda itu sadar gitu loh. Ya. Waduh, ternyata isi Deuterokanonika itu Pak, betul. Itu enggak ada di Alkitab, enggak ada. Itu kitab palsu, Pak, palsu. 100% palsu. Nanti dia ditemenin sama Injil Barnabas. Terus ada Injil apa lagi lah. Ya. Injil Nathanael apalagi lah ya, ada banyak. Makanya bukan hanya 9 kitab dari Deuterokanonika, dia terima juga Injil Barnabas, dia terima juga Injil Nathanael ya, dan lain sebagainya. Tapi dia tolak Injil LAI, dia tolak Injil dari United Bible Society, dia tolak itu ya, karena di kami, di Alkitab kami, Yesus itu Allah. Bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa, tapi dari sebelum segala abad. Jadi sekarang clear? Iya ya Pak, dengan jelas sekali Pendeta HTD menjelaskan ya. Ya, kalau Kristen sejati itu Allahnya esa, satu, namanya Yesus Kristus. Sing ada lawan, Allahnya orang Kristen nggak ada yang menyaingi, nggak ada yang menandingi. Soalnya Allahnya satu dan punya nama, ingat saudara, punya nama, nggak ada dibanding lain. Ya. Tapi banyak dicomot-comot oleh orang yang ngaku-ngaku Kristen. Ya, Yesus dicomot-comot, dijadikan juru selamat sesuka-suka dia. Juru selamat tapi cuman tukang pos ya, cuman tukang ekspedisi gitu. Yang jadi Allah tetap bukan Yesus. Yesusnya cuma dijadikan pengantara. Ya. Seperti itu, mereka comot-comot. Padat, singkat, dan clear. Ikut sekolah Alkitab biar pinter mengerti kebenaran Alkitabiah, dibaptis dengan benar Alkitabiah supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan, jaminan masuk surga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.